menempatkan Rasulullah sebagai orang besar pertama, bagaimana dengan kita umatnya? Bagaimana dengan kita umatnya yang selalu disebut-sebut oleh Rasulullah SAW, ummati, ummati, ya Allah, umatku.
Tuhan, umatku wahai Tuhan. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, masukkanlah umatmu ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Tetapi sebagian umat Nabi Muhammad tidak masuk melalui pintu kanan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, sebagian masuk dari pintu yang lain yang artinya dihisab sebagian. Ini syafa'atul uzma, syafaat Nabi Muhammad yang berlaku untuk seluruh umat manusia, dari generasi terdahulu sampai yang paling akhir. Bahkan Nabi Muhammad SAW diberikan pilihan oleh Allah, 2 pilihan. Wahai Muhammad, pilih. Engkau berdoa, pilih, akan dipenuhi. Yang pertama, engkau minta agar separuh umatmu masuk surga, atau engkau pilih syafaat. Nabi Muhammad memilih syafaat karena syafaat ini cakupannya lebih luas, sehingga bukan hanya separuh dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga, nanti sebagian besar umat Nabi Muhammad akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syafaat Nabi Muhammad SAW, saking sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya, syafaatnya itu berlaku juga bukan hanya kepada orang-orang yang bertakwa, juga berlaku kepada lil ahlil kabair, kepada orang-orang pelaku dosa, termasuk dosa besar, diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi ini bukan berarti meremehkan dosa, apalagi dosa besar. Dosa besar yang dilakukan atau dosa kecil yang dilakukan dengan kesombongan, melakukan dosa walaupun kecil berkali-kali dengan bangga, tidak merasa bersalah di hadapan Allah, itu bisa mendatangkan murka Allah, bisa juga mengeluarkan dari barisan umat Rasulullah yang tidak dapat syafaat nanti. Maka jangan remehkan dosa-dosa, baik kecil maupun dosa besar. Walaupun nanti orang yang melakukan dosa besar akan dapat syafaat Nabi Muhammad, akhirnya akan ditolong dari neraka, dikeluarkan masuk surga. Tapi siapa yang galak dicelupkan ke neraka duluan? Siapa? Ada yang galak mampir ke neraka duluan? Ada bu? Tamasya ke neraka duluan? Kantik kalau pajak kita masuk surga langsung tol, nggak perlu mampir ke neraka. Rasulullah SAW menggambarkan pedihnya siksa neraka. Panas apinya 7 kali lipat, 70 kali lipat dari panas yang terpanas di dunia. Neraka jahanam kedalamannya luar biasa dalamnya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat. Tiba-tiba terdengar suara batu jatuh. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa tadi yang jatuh? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Rasulullah menjelaskan, tadi adalah suara jatuhnya batu yang dilempar dari bibir atas neraka jahanam 70.000 tahun yang lalu, sekarang baru sampai ke dasar neraka jahanam.
Allahu Akbar. Nauzubillah min saking dalamnya neraka jahanam, batu dilempar dari atas 70.000 tahun baru sampai di dasarnya. Berapa meter? Berapa ribu kilometer ini? Batu yang jatuh kan kecepatannya tinggi. Kalau kecepatannya tinggi, waktunya kali 70.000 berarti jaraknya sangat panjang ke dalamnya. Jamaah sekalian rahimahullah, kita tidak ingin masuk neraka walaupun hanya sekejap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ada seorang yang di dunia hidupnya enak, duitnya berlimpah, jabatannya tinggi, orang menganggap dia bahagia. Nanti di akhirat, dari orang-orang yang bahagia ini ada sebagian karena maksiat dimasukkan, dicelupkan ke dalam neraka. Kemudian ditanya, bukankah hidup kalian penuh dengan enak dan kebahagiaan? Dia menjawab, kami tidak pernah bahagia ya Allah. Lupa itu semua kebahagiaan dan keenaan yang sudah dirasakan di dunia gara-gara cuma dicelupin ke neraka sebentar saja. Lupa itu keenaan dunia yang sudah dirasakan. Na'udzubillah min Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu rahimahullah, di antara yang akan menolong kita dari siksa neraka adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, umat Nabi Muhammad yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, fa'amma al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal 'indil manfus fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang sangat memuaskan, sangat mengenakkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka yang apinya menyambar-nyambar dengan sangat tinggi. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan kabar gembira. Hadis riwayat Imam Ahmad. Umatku nanti yang masuk neraka masih tetap Rasulullah perjuangkan untuk dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syafaat Rasul. Bukan hanya kepada orang yang bertakwa, tetapi juga kepada umatnya yang masih la ilaha illallah tapi melakukan dosa besar. Dia akan bersujud 2 kali. Yang kedua, sujudnya sangat panjang di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diucapkan kepada Rasulullah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, isfa' tu syafa'. Engkau meminta syafaat maka akan dikabulkan. Rasulullah pun mengangkat kepalanya sambil mengucapkan, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Wahai Tuhanku umatku, wahai Tuhanku umatku, wahai Tuhanku umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, wahai Muhammad, pilihlah dari umatmu yang masuk neraka, yang di dalam hatinya ada keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun sangat ringan seringan biji sawi.
angkat mereka dari neraka, masukkan ke dalam surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk, ini umatku beriman, ini umatku beriman, ini umatku beriman. Di dalam neraka disiksa karena tadi keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, tetapi keimanannya masih dipertahankan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakannya. Bagaimana kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang teguh ajarannya. Yang kedua, dengan meneladani kehidupan Rasulullah. Yang ketiga, membela ajaran Rasulullah. Yang pertama, memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamassaktu bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku wasiatkan, aku wariskan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah yang tata caranya sudah ditentukan, salat, puasa, zakat, haji. Kita absen. Salat sudah dilakukan? Ya. Salat sudah dilakukan? Sudah. Subuh Ustaz yang sulit, kadang kalah dengan hewan mama. Jam 4 sudah berbunyi itu entok. Jam 4 bahasa Jawa. Setengah 5 giliran ayam jago bangunin. Sudah subuh. Ditambahin beduk pula sama dia. Sudah subuh. Bak. Sapi yang di sampingnya nyaut. Allah. Mau jadi sapi atau manusia? Penuhi panggilan sama-sama. Puasa Ramadan sudah dilakukan? Sudah. Alhamdulillah. Zakat sudah dilakukan? Zakat fitrah sudah dilakukan? Zakat mal sudah dilakukan? Bukan hanya zakat mal, tapi zakat malnya juga wajib. Pada setiap harta yang kita punya ada hak orang lain, hak Allah. Maksudnya harus diberikan kepada mustahik, orang-orang yang berhak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil. Fakir, miskin, amil, mu'alaf,
hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, orang yang berjuang di jalan agama Allah fisabilillah, wabni sabil, dan orang yang menempuh perjalanan dalam rangka ketaatan. Mereka yang berhak menerima zakat. Dan yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat, karena itu bukan hartanya, itu adalah harta orang lain yang Allah titipkan melalui rezekinya. Rata-rata gaji berapa di mana di sini? Gajinya berapa di sini? 4 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Allahumma, kalau ditanya gajinya, kata yang jawab takut dikutip zakat. Bapak Ibu rahimahumullah, pada harta yang kita punya ada zakat yang harus dikeluarkan. Kalau itu adalah harta diperoleh karena pekerjaan seseorang, maka ada istilahnya zakat penghasilan atau profesi. Menurut istilah sebagai ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Az-Zuhairi, yang pendapat ini dikuatkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia dan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional serta lembaga-lembaga zakat seperti Dompet Wafa. Saya kebetulan diamanahi sebagai pimpinan cabang Dompet Wafa Sumatera Selatan. Ada 2,5% dari gaji bulanan yang diperoleh. Kalau gajinya sudah mencapai nisab, nisabnya berapa? 5 wasak atau 653 kg beras. Kalau asumsi 1 kilonya 10.000, 6,5 juta, maka yang gajinya di atas 6,5 juta wajib zakat. Berapa persen? 2,5%. Potong langsung serahkan kepada lembaga zakat. Yang pertanian, ada yang punya kebun sawit 100 hektar, amin. Ada yang punya kebun karet 1000 hektar, amin. Mana zakatnya ini? Maka para ulama mengkiaskan, menganalogikan dengan zakat pertanian. Karena zakat pertanian modern tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah, kitab-kitab klasik. Sehingga para ulama berijtihad sama dengan zakat pertanian. Kalau hasilnya sudah setara dengan 5 wasak, 653 kg beras, sekali panen di atas 6,5 juta, sawit, karet, maka wajib zakat. Zakatnya berapa? 5%. Karena rata-rata pertanian sekarang itu membutuhkan biaya pengairan atau perawatan. 5% dari total hasil panennya. Yang nyimpen emas di rumah, ibu-ibu nyimpen emas berapa kilo? 80 kilo ujinya. Mas Joko, Mas Sumarto. Yang punya simpanan emas sudah mencapai nisab dan sudah haul, sudah disimpan 1 tahun, nisabnya 85 gram, bukan 85 kilogram, bukan 85 gram. Artinya yang simpanan emasnya di atas 85 gram wajib zakat. Setahun sekali dia nyimpan emas 100 gram wajib zakat. Setahun sekali berapa? 2,5% dari emas yang disimpan. Emas yang dipakai tidak wajib zakat, tetapi dipakai biasanya proporsional. Kate yang pakai sini anting 1 kilo, gelang 1/2 kilo, nah dikejar-kejar bega. Tetapi perhiasan yang dipakai secara proporsional tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib yang disimpan setahun, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini zakat mal. Dan jenis-jenis zakat yang lainnya nanti kita bahas di pertemuan yang lainnya. Haji, sudah melaksanakan haji semuanya?
Belum. Mudah-mudahan pergi haji semuanya. Allahumma amin. Ini umrah alhamdulillah sudah mulai dibuka. Batas-batas jaga jarak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah diprotokin semuanya. Barisan-barisan sholat jamaah sudah rapat kembali. Di sini masih renggang-renggang. Makkah Madinah saja sekarang sudah rapat. Kalau dulu alasannya Makkah Madinah aja jaga jarak, masa kita nggak jaga jarak? Sekarang Makkah Madinah sudah rapat. Itu pertanda insya Allah umrah akan segera dibuka kembali, haji juga akan dibuka kembali. Yang sudah ngantri kemarin 2020 ujinya nak berangkat ditunda, tiba-tiba ada pengumuman ditunda karena COVID. Nanti tahun depan 2021 sudah mengukur baju, sudah ngambil koper, tiba-tiba ada pengumuman oleh Menteri Agama bahwa pemerintah Arab Saudi tidak menerima jamaah haji Indonesia. Padahal pemerintah Saudi belum memberikan pengumuman, itu terlalu landas. Ditunda tahun depan. Insya Allah tahun ini akan dibuka ibadah. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Maka berpegang teguhlah terhadap ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, cara memuliakan Rasulullah adalah dengan meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Ketua Pengurus Masjid, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang terbaik bagi kalian. Rasulullah SAW contoh yang ideal, panutan yang terbaik, model yang harus kita turuti, baik dalam perilaku, cara berpakaian, tutur kata, berumah tangga, bermuamalah sosial, dan seluruh sisi kehidupan Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Untuk bisa meneladani Rasulullah, kita perlu mengenal Rasulullah. Bagaimana kita mengenal Rasulullah? Membaca buku-buku sirah sejarah Rasulullah, atau mendengar pengajian ceramah yang membahas sejarah Rasulullah. Kalau kita sudah mengenal Rasulullah, sosok Rasulullah, kehidupan Rasulullah seperti apa sudah bersemayam di dalam otak dan hati kita, insya Allah kita akan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sisi kehidupan Rasulullah ada contoh yang terbaik dan ada hikmah dan manfaat yang besar bagi kita. Kita coba urutkan dari tidur, bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya ada contoh dari Rasulullah. Ketika mau tidur, Rasulullah SAW mencontohkan berwudu. Setelah berwudu, menuju tempat tidur, membaca 4 surat. 1. Ayat kursi. Kedua, Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq. Yang keempat, surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Membacanya sambil tangannya di depan, diletakkan di depan mulut sambil baca 4 surat tadi. Kemudian setelah selesai ditiup. Kemudian diusapkan ke seluruh badan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, depan belakang diusapkan. Rasulullah mengabarkan siapa yang tidurnya dalam keadaan berwudu, membaca ayat kursi,
membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, Allah lindungi. Allah turunkan malaikat melindungi dia sampai bangun besok pagi. Jangan takut ada begal, ada hantu, ada perampok, Allah lindungi. Kemudian miring ke sebelah kanan dengan bersandar kepada telapak kanan, atau di riwayat yang lain Rasulullah miring ke kanan, kepalanya bertumpu pada lengan kanan. Hikmahnya, tidur miring ke kanan, darah akan mengalir dengan kencang ke otak sebelah kanan. Insya Allah menurut penelitian itu akan meningkatkan kecerdasan otak. Selama tidur, kalau mimpi baik, ibu-ibu dalam tidur tiba-tiba kok di depan Ka'bah, tawaf dari Hajar Aswad, berputar ke arah kiri 7 kali putaran sambil berzikir, berwirid, bersolawat, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, berdoa di atas bukit Safa, kemudian lari-lari kecil di antara 2 tanda hijau, kemudian naik ke bukit Marwah berdoa menghadap kiblat, sa'i lagi berjalan menuju bukit Safa sampai 7 kali sambil tersenyum. Giliran melek ternyata mimpi. Maka kalau mimpi baik, ucapkan Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Tidur tidak berwudu, tidak baca ayat kursi Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mimpi dikejar anjing, tidak baca lari, cuma berjalan di tempat. Ada yang mimpi dikejar hantu, sentul bolong.